teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan makalah yang telah kami siapkan. Sebelum itu pasti teman-teman belum tahu nih siapa nama kami kan? Yaudah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nesya Nabila dan kawan saya Raisa Azura, Raisa Mulia. Oke, ini teman-teman pasti belum tahu juga nih kan, apa itu sistem pencernaan, organ-organnya, pasti belum tahu nih. yuk simak video selanjutnya. Kita mulai dari sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan itu adalah organ seluruh tubuh yang berfungsi untuk menyerap makanan, menyerap nutrisi, yang menyerap nutrisi di seluruh tubuh kita dan bahkan membuang sisa-sisa makanan di dalam tubuh kita yang mungkin tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Itu yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terbagi menjadi dua golongan dia, kayak dua organ gitu ya. Bisa dibilang dengan bahasa saya sendiri, bisa saya jelaskan. Ya, ada dua, yaitu perlengkapan sama organ jalannya itu pencernaan. Oke, itu bisa dibilang ya kalau ditanya sama orang nanti dari mana ke mana dia itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu dimulai dari mulut sampai ke hingga akhir anus ya, anus. Jadi sebenarnya ada beberapa tahap jaring yang masuk, dari mana asal masuknya gitu, bukan dua metode. Berarti ini gini ya maksudnya nih, udah diserap dari awalnya mulut sampai akhir tadi kan anus. Sudah itu kan dicerna oleh tubuh kita sendiri, dicerna. Terus menghasilkan apa? Kita menghasilkan energi. Kenapa kita kuat di pagi hari? Kenapa kita lemah di pagi hari? Karena nutrisi yang kita makan, makanan yang kita makan. Kalau misalnya nih, kalian nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan sore, atau malamnya aja makan atau gimana nanti, nggak tahu kan? Tiba-tiba waktu lagi lari nih, misalnya lari lomba lari atau apa, kalian nggak ada persiapan untuk tubuh kalian, karena apapun makanan yang kita makan itu mengandungkan sistem pencernaan yang kita bahas. Jadi masuk ke dalam sistem pencernaan kita, diolah nutrisi dari kita, nutri yang kita makan itu diolah menjadi apa? Menjadi energi yang dapat tenaga lah buat kita, yang dapat kita laksanakan sehari-hari itu dari makanan loh. Itu bisa kita simpulkan ya, bisa kita singkatkan bahwasanya sistem pencernaan itu dimulai dari makanan kita juga. Apa makanan yang kita makan, itu yang diproses tubuh kita, itu yang nampak di tubuh kita nanti jadinya. Jadi itu bahasa saya sendiri sih sebenarnya. Tolong teman-teman mungkin tolong dimengertikan, itu bahasa saya simpulkan sendiri gitu. Ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa dari mana masuknya dan dari mana keluarnya, dan kemana keluarnya, dari ke bawah anus ya. Dan sekarang ada sedikit juga nih Nesya wajar kalau mulainya dari mana gitu, munculnya dari mana gitu ya. Itu ada mulai dari hidung, habis itu faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir di mana? Alveoli. Apa sih alveoli itu? Itu kantong kantong udara kecil yang ada di bagian paru-paru kita. Itu teman-teman semuanya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya sendiri, pengertian dari organ-organ sistem pencernaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Kembali ke teman saya. Kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan terdiri daripada berapa sih? Terdiri daripada dua, yaitu organ utama dan organ tambahan. Organ utama terdiri daripada beberapa, yaitu mulut, lambung, kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua yaitu organ tambahan. Organ tambahan terdiri daripada hati, pankreas, dan kantung empedu. Saya akan membahas tentang pengertian daripada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Apa itu mulut? Ada yang tahu?
Oke, saya akan menjelaskan. Mulut adalah tempat yang pertama kali untuk mencerna makanan. Yang kedua yaitu terongkongan. Terongkongan adalah tempat yang mengantarkan makanan kepada lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah tempat yang mencerna makanan secara kimia atau mekanis. Yang selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan nutrisi. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar adalah tempat penyerapan air dan membentuk feses. Dan yang terakhir adalah rektum atau anus. Ini adalah tempat yang terakhir, yaitu tempat pengeluaran seluruh sisa makanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pencernaan makanan. Pencernaan makanan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pencernaan makanan secara mekanis, dan yang kedua adalah pencernaan makanan secara kimia. Apa sih yang dimaksud dengan pencernaan makanan secara mekanis? Oke, saya akan menjelaskan. Pencernaan makanan secara mekanis adalah pengunyahan di mulut dan kontraksi di otot lambung. Dan yang kedua yaitu pencernaan makanan secara kimia. Apa sih yang dimaksud dengan pencernaan makanan secara kimia? Yaitu enzim dan asam lambung yang memecah makanan menjadi nutrisi sederhana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enzim dalam pencernaan. Enzim dalam pencernaan terdiri daripada beberapa, yaitu amilase, pepsis, lipase, tripsin, dan kimotripsin. Apa itu amilase? Amilase yaitu yang mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Dan yang kedua yaitu pepsis. Apa sih pepsis? Pepsis adalah yang memecahkan protein di lambung. Dan yang ketiga ada lipase. Lipase adalah yang mengurangi lemak di usus halus. Dan yang terakhir ada tripsin dan kimotripsin, yaitu yang menguraikan protein lebih lanjut di dalam usus. Selanjutnya saya akan membahas tentang gangguan pencernaan atau gangguan sistem pencernaan, yaitu ada MAH, diare, sembelit, GERD, dan appendicitis guys. Sistem pencernaan berperan penting dalam mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Proses ini melibatkan berbagai organ dan enzim. Gangguan pada sistem ini dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Dengan itu, organ dalam saluran pencernaan dapat disimpulkan bahwa kumpulan organ yang bekerja sama untuk memproses makanan, mulai dari mulut hingga anus, dan mengubahnya menjadi energi serta nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sistem pencernaan pun dapat berbagi menjadi dua, yaitu pencernaan fisik, mekanik, industrik, yaitu pencernaan makanan menjadi lebih kecil secara mekanik. Jalur utama pencernaan dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, dan berakhir di alveoli, kantong udara kecil, dan paru-paru. Mungkin cuma itu yang dapat kelompok 4 sampaikan edukasinya. Jadi saran dari kami cuma jaga pola makannya yang teratur sehingga fungsinya terjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Bapak Tejami yang sudah mengampu kami, membimbing kami. Dan teman-teman sekalian, kami berterima kasih sekali lagi telah menonton. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.